Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Rita Ariko Sukma, nomor absen 15 dari kelas 10 MIPA 3. Saya ingin mempresentasikan kembali fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Yang pertama, ada realitas sosial sebagai objek kajian. Dalam sosiologi, apa yang dimaksud dengan realitas sosial adalah sesuatu yang dianggap nyata dalam kehidupan sosial dan merupakan hasil konstruksi sosial. Peter L. Berger dan Thomas Luhmann melihat bahwa realitas sosial memiliki dimensi objektif dan subjektif. Nah, kalau yang dimana itu kayak dimensi objektif itu kayak berasal dari dalam dirinya sendiri gitu, kayak masalah dirinya dengan siapa gitu. Dalam masalah subjektif itu kayak masalah di luar gitu, kayak masalah perbedaan ras, suku, konflik gitu. Nah, sama kayak peraturan gitu. Nah, peraturannya kalau di misalnya contohnya kalau misalnya peraturan di sekolah suruh membawa buku. Nah, ada banyak orang yang beranggap bahwa kalau buku itu menurut pikirannya dia itu kayak buku-buku ini. Nah, nanti pada saat di sekolah banyak yang membawa buku yang berbeda-beda, kayak ada yang bawa buku kecil, buku besar. Nah, jadi itu bisa menimbulkan konflik. Nah, jadi untuk menanggulanginya diperlukan peraturan itu secara rinci lagi. Terus melalui proses objektivitas, internalisasi menyebabkan munculnya perubahan sosial dan munculnya berbagai masalah sosial. Ya kayak itu tadi, banyak orang yang bawa buku yang berbeda-beda, nanti masalah jadi konflik, ini tidak dijelaskan lebih rinci lagi sehingga menimbulkan konflik kayak gitu. Terus yang kedua ada masalah sosial. Menurut Sujarno Sukanto membedakan masalah sosialnya menjadi 4, yaitu yang pertama masalah sosial dari faktor ekonomis, kayak kemiskinan, pengangguran. Nah, itu bisa menyebabkan konflik gitu. Yang kedua masalah sosial dari faktor biologis, kayak penyakit gitu, penyakit menular kayak seperti penyakit COVID-19 ini. Nah, akibat dari COVID-19 ini banyak kayak perusahaan-perusahaan yang tutup gitu, jadi menimbulkan kayak kerugian gitu. Kayak sekolah-sekolah juga ditutup juga, sehingga pendidikan pun terhambat. Terus yang ketiga ada masalah sosial dari faktor psikologis, kayak depresi gitu. Ini seperti itu. Masalah sosial dari faktor kebudayaan. Nah, masalah faktor itu yang keempat. Yang keempat masalah sosial dari faktor kebudayaan, kayak seperti kayak budaya malas gitu. Di Indonesia kan banyak ya, kalau misalnya ngerjain tugas gitu baru misalnya deadline-nya jauh gitu, baru nanti aja wis, nanti nunggu kayak deket-deket aja, padahal kalau lebih cepat itu lebih baik gitu. Terus ada lagi kayak terus kayak apalagi kayak ngasih uang gitu, kayak kita dibantu seseorang kayak kita kan kayak gak enak gitu, kita harus bagaimana cara terima kasihnya ya. Jadi kita memberikan uang kepada dia dan dia itu kayak orang ini ternyata baik. Nah, dari budaya itu lama kelamaan orang itu bukannya menerima aja, tapi dia juga meminta, bisa-bisanya meminta gitu. Jadi kayak budaya korupsi gitu. Terus selanjutnya dari masalah sosial, kriteria masalah sosial. Nah, itu ada 5. Yang pertama itu kriteria umum. Nah, kriteria umum itu kayak masalah-masalah kayak perbedaannya itu umum gitu, kayak orang miskin dengan orang kaya gitu. Terus budaya yang ada di Indonesia kan kalau pergaulan bebas kan nggak boleh, tapi kalau di Amerika itu kayak itu sudah menjadi hal yang biasa gitu. Terus sumber masalah sosial. Nah, sumber masalah sosial ini
jadi itu kayak apa, kayak peperangan gitu, sehingga menimbulkan konflik gitu. Terus kalau itu dari manusia ya, kalau dari alam itu kayak kebakaran hutan, banjir bandang, nah itu menyebabkan kayak kesusahan bagi masyarakatnya sendiri itu. Terus yang ketiga ada pihak yang menetapkan masalah sosial. Jadi misalnya kalau ada masalah sosial itu ada pihak yang berwenang untuk menetapkan masalah sosialnya. Itu siapa ya? Kayak seperti pihak yang mengurusi tentang ke masyarakat kayak DPR gitu. Yang menentukan kalau ini menjadi masalah gitu, ada yang enggak, ada yang iya. Terus nomor 4, masalah-masalah sosial yang nyata dan laten. Nah, jadi kalau masalah-masalah sosial yang nyata itu kayak beneran terjadi gitu pada kita, misalnya kayak penculikan, terus pertengkaran. Nah, itu bisa diselesaikan secara kayak cepat gitu. Kalau yang laten justru kebalikannya, kayak ya apa ya, masalahnya itu munculnya itu agak lama, kayak masa depan gitu. Jadi harus dipikirkan secara sekarang dulu. Terus yang nomor 5 itu perhatian masyarakat. Nah, misalnya kalau ada kecelakaan ini di pasar, terus ada kecelakaan, nah itu mengundang banyak masyarakat yang lihat. Nah, itu menimbulkan konflik, ini yang salah, ini yang nabrak duluan. Nah, itu bisa menyebabkan masalah sosial. Terus masalah sosial yang penting yang harus diselesaikan, kalau tidak itu menimbulkan ketidaksejahteraan gitu. Jadi wajib untuk diberantas, kayak maksudnya harus diselesaikan gitu, kayak kemiskinan. Nah, kemiskinan ini kayaknya sudah lama gitu, semenjak Indonesia merdeka. Nah, itu sudah ada yang kemiskinan gitu, jadi harus diselesaikan gitu. Terus kejahatan, terus disorganisasi keluarga, kayak perceraian, pernikahan gara-gara kayak sosial ekonomi, misalnya seperti pandemi sekarang gini, banyak yang putus atau kalau gak cerai gitu gara-gara ekonomi, padahal memang sekarang masih pandemi. Terus yang masalah generasi muda yang dalam masyarakat modern, jadi kayak masyarakat muda sekarang itu beda dari masyarakat yang dulu gitu, beda banget. Terus yang nomor 5, peperangan. Nah, peperangan ini memang sih kayak menimbulkan banyak masalah lagi sih. Terus kayak misalnya ada yang kehilangan teman-temannya, keluarganya, nah itu bisa menyebabkan konflik, terus perang lagi. Nah, itu menyebabkan kerugian bagi negara maupun orang itu sendiri. Terus karena pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Sekarang kayak peraturan itu kayak susah buat manusia itu untuk dilaksanakan gitu. Kalau di Indonesia itu masih kurang gitu orang-orang yang mau menaati peraturannya. Kalau di luar negeri itu rata-rata udah banyak yang mengerti gitu. Terus yang ketiga, kehidupan sosial sebagai objektivitas. Kemajemukan masyarakat di Indonesia dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Horizontal itu kayak setara gitu, kayak misalnya orang miskin ya dengan orang miskin gitu, kayak setara gitu, enggak berbeda jauh gitu. Terus ada yang vertikal. Nah, vertikal kayak berbeda banget gitu, kayak orang miskin dengan orang yang kaya gitu. Ada beberapa faktor pendorong atau penyebab terbentuknya kemajemukan masyarakat Indonesia. Nah, faktor pendorong kemajuan masyarakat yaitu yang pertama ada keadaan geografis Indonesia. Nah, di Indonesia ini kan banyak ya pulau-pulau gitu, Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa. Nah, itu budayanya itu beda-beda gitu. Kalau di sana itu budayanya itu, kalau di Sumatera itu ya, kalau kita bertamu gak dikasih makan itu udah biasa di sana. Kalau di Jawa kan kalau ada tamu itu kita rasanya kalau gak nyuguhin itu gak enak gitu, kayak perbedaan budaya gitu dari dulu.
Terus yang kedua ada pengaruh kebudayaan asing. Nah jadi kayak pada saat dulu itu penjajahan itu apa itu dulu itu apa itu pas penjajahan itu banyak orang-orang yang masuk yang membawa agama dan budayanya, terus mereka kawin, terus ada yang menyebarkan pendidikannya gitu. Terus yang ketiga iklim berbeda. Nah apa itu budayanya orang yang ada di dataran tinggi sama yang di pantai itu beda banget. Kayak perbedaannya itu yang di dataran tinggi itu biasanya itu memakai baju-baju yang tebal gitu. Kalau yang di pantai kan enggak, kayak baju-bajunya itu yang pendek-pendek agar tidak kepanasan. Keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia masih memiliki agama hasil kepercayaan animisme dan dinamisme. Selain karena letak geografisnya strategis yang menyebabkan agama-agama yang dibawa oleh orang asing mudah diadaptasi oleh Indonesia. Di Indonesia itu ada 6 agama kayak ya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, semuanya agama itu berasal dari negara-negara luar gitu. Kalau Islam itu dari Arab, pedagang-pedagang Arab yang dulu kayak kawin terus menyebarkan pendidikannya kayak sampai ke pondok gitu. Terus kalau yang Kristen sama Katolik itu dibawa oleh penjajah gitu biasanya. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu punya kayak animisme, jadi percaya terhadap benda-benda roh gitu, mempunyai kayak oh benda ini mempunyai kekuatan ini gitu, yang menimbulkan orang-orang itu percaya banget sama benda itu gitu. Terus kesenjangan sosial ekonomi, secara etimologis kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris atau berbeda. Kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial sebagai berikut: tidak meratanya pembangunan antar daerah sebagai kekurangan siapkan sumber daya manusia. Nah jadi misalnya kayak di daerah-daerah terpencil gitu, nah kalau pemerintah itu ngasih dana buat ini itu kurang siap. Kayak misalnya udah dikasih, nah ini terus mau dibuat apa. Nah ada juga orang yang dikasih bantuan pemerintah malah dikorupsi gitu. Nah masyarakatnya kok ini kok gak dikasih dana bantuan, justru kota besar aja yang dikasih. Nah itu menyebabkan konflik, padahal pemerintah daerahnya sendiri yang mengambil uang itu sendiri. Terus menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas. Nah sekarang itu penduduk di Indonesia itu semakin banyak, kebutuhan ekonomi juga semakin tinggi. Nah kalau misalnya kalau pengen Indonesia maju itu sumber daya manusianya itu harus keangkat juga, kayak harus tidak males lah, rajin gitu. Nah kalau sekarang itu tidak, justru banyak apa itu meminta banyak, kayak uangnya kok kurang gini, dananya kurang, tetapi manusianya itu kayak malas gitu, tidak mau tumbuh gitu ya apa ya, tidak mau berusaha gitu, tetap aja ya di situ gitu. Terus rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional kurang menyukai dan persaingan dan kewirausahaan. Ya jadi kalau orang-orang itu kalau sudah cukup ya cukup, kalau misalnya miskin itu kayak kalau mau berubah ya harus rajin gitu. Ada juga orang yang kalau udah miskin, oh aku gak mungkin, gak bisa kayak jadi orang kaya itu gini-gini aja wis kayak gitu. Nah ada yang memiliki modal banyak, dia itu kayak kurang cukup. Nah dia punya modal tapi takut bersaing sama kalah gitu. Nah itu kalah sama pesaing besar gitu. Yang nomor 4, hancurnya industri kerajinan rakyat sebagai akibat monopoli para pengusaha yang bermodal besar. Nah jadi kalau jadi pengusaha kecil itu harus pinter-pinter dalam masalah kayak ekonomi gitu. Nah kalau yang orang yang bermodal besar gitu bisa apa mengambil hak orang yang kayak yang pedagang kecil gitu, jadi kalah gitu. Terus yang keempat, gejala sosial.
Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia baik secara individu maupun secara berkelompok. Menurut Golo tahun 2020, suatu peristiwa atau proses gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalam saling terkait. Nah, terus ada lagi dari gejala sosial ada lagi yaitu karakteristik gejala sosial. Nah, karakteristik gejala sosial itu ada 8. Yang pertama, gejala sosial sangat kompleks, gejala sosial sangat beraneka ragam, gejala sosial tidak bersifat universal, gejala sosial bersifat dinamis, gejala sosial tidak mudah dimengerti, gejala sosial kurang objektif, gejala sosial bersifat kualitatif, terus gejala sosial yang sulit diprediksi. Terus bentuk dan jenis gejala sosial. Menurut Guglielmo Charcet, gejala sosial dapat dikelompokkan menjadi bentuk sosial yang menentukan dan bentuk gejala sosial yang ditentukan. Ritim Asorokin mengelompokkan dalam berbagai jenis, diantaranya gejala sosial yang religius, gejala sosial yang ekonomi, gejala sosial yang politik dan ekonomi dan hukum gitu. Terus yang terakhir, berdasarkan tingkatannya. Menurut Norman Blake, ada tingkatan gejala sosial yang diantaranya gejala sosial mikro. Gejala sosial itu kayak mikro itu yang kayak kecil gitu. Terus gejala sosial yang meso itu kayak sedang-sedang gitu. Terus yang terakhir itu gejala sosial yang makro itu kayak yang besar gitu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, mungkin segini saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.